Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Marnilia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang genre sastra prosa Melayu. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam genre sastra prosa Melayu ini? Untuk lebih jelasnya, simak terus ya videonya. Nah, genre sastra prosa Melayu. Menurut Breginski, secara sistematis menguraikan konsep estetika yang mendasari sastra Melayu klasik. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa Breginski membedakan 3 aspek pada konsep keindahan sastra Melayu. Yang pertama, yaitu aspek ontologis, yaitu keindahan puisi sebagai pembayangan kekayaan Tuhan yang Maha Pencipta. Berkat daya ciptanya, keindahan mutlak dari Tuhan dikesankan pada keindahan dunia, khususnya dalam karya seni dan sastra. Yang kedua, yaitu aspek imanen dari yang indah, yang terungkap dalam kata-kata seperti ajaib, gharib, tamasya, dan lain-lain, dan selalu terwujud dalam keanekaragaman, keberbagaian yang harmonis dan teratur, baik dalam alam maupun dalam ciptaan manusia. Aspek ini dalam karya sastra terwujud dalam evokasi taman yang indah, ratna mutu manikam, dan perhiasan. Justru keterlibatan seluruh panca indera dianggap ciri khas keindahan yang sempurna. Aspek yang ketiga yaitu aspek psikologis atau pragmatik, yaitu efek pada pembaca yang menjadi heran, bersemangat, terlena, yang hilang kepribadiannya karena mabuk warna, keanekaragaman, dan lain-lain, yang juga terungkap dalam istilah pelipur lara. Nah, selanjutnya ada pengertian ciri-ciri dan manfaat dari mitos. Pengertian mitos. Mitos adalah cerita prosa rakyat yang menceritakan suatu kisah yang berlatar belakang masa lalu. Mitos juga sering diartikan sebagai cerita suatu bangsa dan pahlawan pada zaman dahulu, mengandung tentang asal-usul alam semesta, manusia, dan bangsa, mengandung arti yang mendalam dengan cara gaib. Mitos juga merupakan hal yang sangat penting dalam peradaban klasik yang harus dihadapi oleh para ilmuwan. Mitos merupakan tradisi dari zaman prasejarah yang biasanya berhubungan dengan salah satu dewa atau sesuatu kekuatan alam yang dipersonifikasikan, juga cerita yang tidak mengandung kebenaran dan yang diperlakukan sebagai suatu kebenaran. Kemudian ada ciri-ciri mitos. Van Baal menyebutkan mitos-mitos itu biasanya dijelaskan dengan salah satu dari ciri-ciri berikut. Yang pertama itu adalah mitos-mitos itu merupakan kategori yang disusun oleh para penyair tentang perjuangan antara unsur-unsur atau lambang-lambang berbagai bakat dan watak manusia, seperti rasio, kebodohan, cinta, dan lain-lain. Nah, untuk kategori seperti ini ada topangannya dalam kenyataan, bahwa beberapa dewa tidak dapat dipungkiri lagi ada kaitannya dengan segi-segi tertentu dari alam ataupun sifat-sifat dan kegiatan manusia. Yang kedua itu ada mitos-mitos yang merupakan cerita tentang raja-raja dengan kekuasaan besar dan kebijaksanaan tinggi yang hidup di zaman kuno sekali, lalu didewakan oleh anak cucunya. Yang ketiga, yaitu mitos-mitos itu adalah hasil penipuan para imam atau raja-raja yang dengan cara itu menciptakan suatu posisi kekuasaan bagi diri sendiri untuk mengekang massa atau untuk tetap melanggengkan kekuasaannya. Nah, mitos ini bukanlah semata-mata dongeng, akan tetapi memiliki kekuatan aktif sebagai hasil dari kerja keras. Ia bukanlah merupakan penjelasan yang rasional dan bukan pula merupakan hayalan yang artistik, akan tetapi adalah piagam tentang kesetiaan orang-orang primitif dan kebijaksanaan dalam bidang moral.
Selanjutnya yaitu ada pengertian, ciri-ciri, dan contoh dari legenda. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh yang empunya sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu, legenda seringkali dianggap sebagai sejarah kolektif atau sejarah rakyat. Meskipun demikian, karena tidak ada histori yang tertulis, maka kisah tersebut telah mengalaminya sehingga seringkali berbeda dengan kisah yang menceritakan kisah tersebut. Oleh karena itu, jika legenda hendak digunakan sebagai bahan untuk merekonstruksi sejarah, maka legenda harus dibersihkan terlebih dahulu bagian-bagian yang mengandung sifat-sifat folklore. Nah, menurut Pudentia, legenda adalah cerita yang dipercaya oleh beberapa penduduk setempat yang benar-benar tetapi tidak dianggap suci atau sakral, yang juga membedakannya dengan tungau. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2005, legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Kemudian, ciri-ciri legenda itu yang pertama, pembuat cerita menganggap kejadian sungguh pernah terjadi. Yang kedua, bersifat sekuler atau keduniawian, terjadinya pada masa yang belum begitu lampau dan bertempat di dunia yang dikenal saat ini. Tokoh utama dalam legenda adalah manusia. Kemudian sejarah kolektif, maksudnya yaitu sejarah yang mengalami distorsi, seringkali dapat jauh berbeda dari kisah aslinya. Kemudian yang keempat, bersifat migrasi, yakni dapat berpindah-pindah sehingga dikenal luas di daerah-daerah yang berbeda. Kemudian yang kelima ada bersifat siklus, yaitu sekelompok cerita yang berkisar pada suatu tokoh atau kejadian tertentu. Nah, contoh dari legenda ini yaitu ada batu belah batu Betangkup. Selanjutnya ada pengertian dan manfaat serta contoh dari dongeng. Nah, dongeng adalah sastra lama yang menceritakan tentang suatu kejadian luar biasa yang penuh dengan khayalan bentuk fiksi dan dianggap tidak benar-benar terjadi. Fungsi dongeng adalah untuk menyampaikan pesan atau moral, untuk mendidik dan menghibur. Dongeng juga merupakan suatu kisah yang diangkat dari pemikiran fiktif dan kisah nyata menjadi suatu alur perjalanan hidup dengan pesan moral yang mengandung makna hidup dan berinteraksi dengan makhluk lainnya. Nah, manfaat dongeng yaitu pada umumnya untuk anak-anak, baik itu berupa dongeng binatang yang berupa fabel, kisah rakyat, kehidupan tokoh-tokoh dunia yang terkenal, dan sebagainya. Dalam perkembangannya, tradisi mendongeng mulai tersaingi oleh televisi dan video game yang merupakan produk dari perkembangan teknologi. Nah, manfaat dari dongeng ini yang pertama, mendongeng dapat membangun hubungan yang hangat antara orang tua dan anak, mendongeng dapat menumbuhkan daya imajinasi anak, dan dongeng menanamkan nilai-nilai moral yang luhur kepada anak, dan dongeng juga merupakan keinginan anak untuk gemar membaca. Nah, contoh dongeng itu yaitu si lancang. Selanjutnya ada pengertian, ciri-ciri, dan contoh sage. Sage adalah sebuah dongeng yang di dalamnya mengandung banyak unsur sejarah atau kejadian-kejadian yang dianggap atau dipercaya pernah terjadi di masa lampau. Nah, sage ini diceritakan dari mulut ke mulut secara turun-temurun. Namun, sage ini biasanya mengalami tambahan alur cerita yang bersifat khayal. Ciri-ciri sage yang pertama itu mengandung peristiwa sejarah, ada unsur kepahlawanan dan kesaktian, mengandung pesan moral, penyebaran secara lisan, anonim, bersifat kolektif, punya kesamaan tema dengan sage lainnya, dan sebagian besar memiliki latar kerajaan atau istana. Nah, contoh sage yaitu Sang Kuryang, cerita hikayat Hang Tuah, cerita Cium Wanara, cerita Syariah Melayung, cerita Jaka Tingkir, cerita Ramayana, kemudian cerita Roro Jonggrang.
Selanjutnya ada pengertian, ciri-ciri, dan contoh dari cerita jenaka. Cerita jenaka bisa juga disebut sebagai cerita pelipur lara, karena cerita ini mengandung humor yang bisa menjadi penghibur bagi seseorang yang sedang sedih. Cerita ini juga berupa hayalan atau rekaan dari pengarangnya. Bisa juga sebuah cerita yang berdasarkan fakta dari berbagai pengalaman diri sendiri maupun orang lain. Nah, cerita ini diolah dan dikemas kembali menjadi cerita yang lebih menarik. Hampir keseluruhan cerita jenaka menunjukkan kebodohan. Hal ini karena kesalahpahaman protagonis mengambil tindakan lucu. Kemudian ciri-ciri jenaka, yang pertama itu ada bahan ceritanya didasarkan pada kehidupan masyarakat sehari-hari, alur ceritanya berpusat pada kelakuan pelaku, kemudian bercorak lucu dan nama dari watak tampak dari judul cerita tersebut. Selanjutnya kelucuannya terdapat atau berasal dari sifat dan tindakan tokoh utama, dan terdapat 3 golongan watak lucu, yaitu watak bodoh dan sial, watak pintar dan bodoh, dan watak pintar. Nah, latar biasanya diambil dari kenyataan nyata kehidupan manusia, dan fungsi dari teks ini adalah sebagai penghibur dan sebagai kritik sosial. Contoh dari cerita jenaka yaitu Lebay Malang. Selanjutnya ada pengertian, ciri-ciri, dan juga contoh dari fabel. Fabel secara etimologis berasal dari bahasa Latin yang merupakan turunan dari kata fari yang berarti berbicara. Nah, fabel merupakan suatu cerita yang menceritakan dunia binatang yang tingkah lakunya seperti manusia. Nah, ciri-ciri fabel yang pertama itu tokoh yang berperan adalah binatang. Tema yang digunakan dalam cerita fabel biasanya berhubungan dengan sosial. Perwatakan yang digambarkan pada fabel menyerupai karakter manusia, misalnya baik, buruk, egois, sombong, serakah, atau yang lainnya. Kemudian tokoh fabel bisa berpikir, melakukan komunikasi, serta bertingkah laku layaknya manusia, dan sudut pandangnya adalah sudut pandang orang ketiga. Alur cerita fabel menggunakan alur maju. Nah, di dalam fabel juga ada konflik yang mencakup permasalahan dalam dunia yang mirip dengan dunia manusia. Cerita fabel juga lengkap dengan latar belakang, latar waktu, latar sosial, maupun latar emosional. Bahasa yang dipakai pada fabel sifatnya naratif atau berurutan. Nah, di dalam fabel juga selalu mengandung amanat atau pesan untuk pembacanya. Nah, contoh fabel yang paling terkenal yaitu cerita Si Kancil. Selanjutnya pengertian, jenis, dan isi dari Tambo. Tambo adalah cerita rakyat Minangkabau. Dalam tradisi masyarakat setempat, kedudukan Tambo dapat disejajarkan dengan kosmogoni yang menggambarkan tentang asal-usul nenek moyang, uraian tentang adat, dan norma-norma sosial. Tambo merupakan kumpulan cerita sejarah Minangkabau yang ditulis dalam bentuk sebuah kitab. Nah, jenis tambo itu yang pertama ada tambo alam. Dalam tambo alam Minangkabau diriwayatkan kisah pelayaran putra-putera Raja Iskandar Zulkarnain 3 bersaudara. Yang paling tua bernama Maharaja Alif, yang tengah Maharaja Dipang, dan yang bungsu bernama Maharaja Diraja. Kemudian tambo adat. Adat bagi orang Minangkabau adalah kain dipakai usang. Adat dipakai baru, maksudnya pakaian jika dipakai terus akan menjadi usang, tetapi adat yang dipakai terus-menerus senantiasa segar dan tidak dimakan zaman. Oleh sebab itu, adat tetap tidak berubah. Selanjutnya isi dari tambo. Secara umum, tambo di Minangkabau berisi 2 hal. Yang pertama tambo alam dan tambo adat. Tambo alam berisi tentang sejarah alam Minangkabau, daerah hunian awal atau Nagari Tuo, dan perkembangan nagari serta batas-batas wilayahnya. Selanjutnya ada pengertian, kategori, serta fungsi dari teka-teki. Teka-teki biasanya disebut juga sebagai pertanyaan tradisional yang bersifat tradisional dan mempunyai jawaban yang tradisional pula.
Pertanyaan dibuat sedemikian rupa sehingga membuat orang yang akan menjawab menjadi bingung serta berpikir keras untuk menjawab pertanyaan tradisional tersebut. Bahkan, pertanyaan seringkali baru dapat dijawab setelah mengetahui lebih dulu jawabannya. Kemudian kategori dari teka-teki yang pertama persamaan dengan makhluk hidup, persamaan dengan binatang, persamaan dengan beberapa orang, persamaan dengan beberapa binatang, persamaan dengan manusia, persamaan dengan tanaman, persamaan dengan benda, penambahan keterangan perumpamaan, penambahan keterangan persamaan warna, penambahan keterangan bentuk, dan fungsi dan penambahan keterangan tindakan. Nah, fungsi dari teka-teki itu yang pertama menguji kepandaian seseorang, yang kedua untuk meramal, yang ketiga sebagai bagian dari upacara perkawinan, yang keempat untuk mengisi waktu pada saat begadang menjaga jenazah, dan yang kelima untuk dapat melebihi orang lain. Selanjutnya ada pengertian, ciri-ciri, dan contoh dari pelipur lara. Nah, sejenis sastra rakyat yang pada mulanya berbentuk secara lisan, cerita jenis ini bersifat perintang waktu dan menghibur belaka. Kebanyakan menceritakan tentang kegagahan dan kehebatan seorang kesatria tampan yang harus menempuh 1001 masalah dalam usahanya merebut putri cantik jelita yang akan dipersunting. Ciri-ciri dari pelipur lara yang pertama selalu ada lukisan yang indah dan berulang-ulang, kemudian kaya dengan fantasi, misalnya bidadari dari kayangan, dan pertemuan antara pria dan wanita selalu dengan tokoh perantara yang diberi nama nenek kebayan, bujang selamat, si berkat, si kembang manik, atau si kembang jina. Contoh dari pelipur lara yaitu seperti kisah Cinderella, Putri Duyung, kisah 7 bidadari, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya tentang pengertian dan fungsi dari pantang larang. Nah, pantang larang merupakan satu di antara warisan budaya masyarakat Melayu tradisional yang sangat tinggi nilainya. Pantang larang atau lebih dikenal dengan istilah pamali dalam beberapa istilah daerah merupakan satu di antara jenis ungkapan bersifat larangan, baik dituturkan langsung ataupun tidak langsung. Nah, fungsi dari pantang larang yang pertama, fungsi pantang larang berdasarkan keselamatan jiwa. Yang pertama itu contohnya orang tidak boleh menyapu di malam hari. Nah, pantang larang ini biasanya diungkapkan kepada seseorang, fungsinya yaitu untuk menyarankan agar waktu malam hari digunakan untuk istirahat, tidak perlu melakukan aktivitas di malam hari, dan dikhawatirkan mengganggu orang lain. Selanjutnya, fungsi pantang larang berdasarkan jenis kelamin, yaitu contohnya perempuan tidak boleh duduk di depan pintu. Pantang larang seperti ini biasanya diungkapkan orang tua kepada perempuan yang belum menikah. Fungsinya pantang larang ini adalah dapat menghalangi orang atau tamu yang mau masuk dan keluar dari rumah. Yang ketiga yaitu fungsi pantang larang berdasarkan usia. Orang tidak boleh mencium pusar bayi. Nah, pantang larang ini biasanya diungkapkan orang tua kepada orang lain. Fungsi pantang larang ini adalah memberikan nasihat agar tidak melakukan hal yang bisa membuat bayi luka dan lain sebagainya. Karena pusar bayi masih rentan dan dikhawatirkan kotor. Sudah seharusnya kita tidak mencium pusar bayi. Yang keempat ada fungsi pantang larang berdasarkan benda atau alat, yaitu contohnya orang tidak boleh menggunakan payung di dalam rumah. Nah, pantang larang ini diungkapkan seseorang kepada orang lain yang fungsinya adalah menggunakan barang atau benda sesuai dengan tempat dan situasi. Payung hanya digunakan di luar rumah ketika panas atau hujan dan tidak seharusnya payung digunakan di dalam rumah. Yang kelima yaitu fungsi pantang larang berdasarkan waktu. Contohnya, orang tidak boleh bermain petak umpet di malam hari. Pantang larang tersebut biasanya diungkapkan orang tua kepada anak-anak. Fungsi pantang larang ini adalah agar anak-anak saat malam hari berada di rumah. Tidak baik anak-anak malam hari masih bermain di luar rumah. Kemudian yang keenam, fungsi pantang larang berdasarkan tempat. Contohnya, orang tidak boleh membaca ayat Al-Quran di dalam WC. Pantang larang tersebut biasanya diungkapkan orang tua kepada anak-anak atau orang lain.
Fungsi pantang larang ini adalah menyarankan agar melakukan sesuatu sesuai dengan tempat. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam karena bersifat suci berarti membacanya juga harus di tempat yang seharusnya, seperti di dalam masjid, rumah, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa WC adalah tempat yang kotor dan sudah seharusnya tidak membaca Al-Quran di tempat seperti itu. Yang ketujuh yaitu fungsi pantang larang berdasarkan saat melakukan sesuatu. Contohnya, saat makan tidak boleh bersisa. Pantang larang tersebut biasanya diungkapkan seseorang kepada orang lain. Nah, fungsi pantang larang ini adalah memberikan nasihat agar selalu mensyukuri apa yang ada. Jika makan hendaknya jangan berlebihan. Saat makan hendaknya apa yang akan dimakan harus dihabiskan dan jangan disisakan. Hal tersebut sebagai bentuk syukur atas rezeki yang ada. Nah, demikianlah tadi pembahasan tentang genre sastra prosa Melayu. Kita hidup di dunia nyata dan dalam perjuangan yang tidak mudah. Kita bukan tokoh dongeng dan mitos yang gagah berani dan penuh sifat kepahlawanan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.